bernama Kevin. Karena kaya, Kevin menjadi anak yang manja. Segala perintah pasti dituruti ayah dan ibu. Ayah Kevin sibuk bekerja, sedangkan ibunya sibuk dengan grup ibu-ibu sosialita. Suatu hari, ibu Kevin dan teman-temannya sedang asik. Hai sis, udah dari tadi? Enggak kok, baru saja sampai. Kamu duduk aja, udah aku pesenin kok. Cappuccino assassino kan? Wah, emang besti deh kalian berdua nih. Sis, lihat nih, aku baru beli tas branded nih dari Singapura. Mantap nih, aku juga ada dong. Lihat nih tasku, dibeliin suamiku di Paris. Wih, keren banget. Ibu Kevin menghabiskan waktu bersama teman-temannya tanpa mengenal waktu. Sementara itu, di rumah Kevin, ayah Kevin baru datang dari pekerjaan dan mendapati Kevin sedang asik bermain game. Hai Vin, lagi ngapain? Mama mana? Tahu tuh Pak, Mama belum pulang. Emang kebiasaan tuh mamamu. Awas aja antar. Beberapa saat kemudian, datanglah Mama Kevin dengan belanjaannya yang sangat banyak. Melihat itu, ayah Kevin langsung marah. Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang. Dia tuh anakmu, kerjaan main game saja. Kamu gimana sih? Gak becus banget jadi ibu. Apa kamu bilang? Aku gak becus jadi ibu. Terus kamu emangnya pernah jagain anak? Kamu kerja lembur terus, pulang juga gak jelas kapan. Kamu pikir aku gak capek apa jagain anak sendiri? Hah? Mikir. Diam kamu. Sekali lagi kamu jawab, aku cabar kamu. Sudah, diam. Kevin capek dengan semua ini. Kevin pun pergi dari rumah, lalu pergi ke warkop dekat rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan Jordi, Jeff, dan Budi yang sedang merokok. Hai Vin, kenapa lu? Biasalah, waktu gua berantem mulu kerjaannya. Muak gua diam di rumah. Udahlah, mending sama kita aja di sini. Nih, biar otak lu tenang, coba ini. Apaan nih? Gila lu ya? Ya bat, kalau ketahuan orang, nanti bisa dilaporin kita di sekolah. Alah, cupu. Gue udah sering kok bawa kok ke sekolah. Nggak ada yang tahu tuh. Aman pokoknya. Benar. Udah, coba aja. Cemen amat anak mami. Bener nih, bisa ngilangin stres. Sini deh, gua coba. Kevin pun merokok bersama Jordi, Jeff, dan Budi di warkop tersebut. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu 247 nyamanku denganmu sukacita selalu baru bahwa kita akan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama.
Bel sekolah berbunyi, murid-murid sudah memasuki ruangan kelas untuk belajar. Namun, Kevin terlambat karena kemarin malam begadang di warung kopi. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak hadir? Kevin, Bu, belum datang. Indra, kamu tahu Kevin kemana? Kurang tahu, Bu. Soalnya nggak ada bilang sama saya. Permisi, Bu. Maaf, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat, Kevin? Maaf, Bu. Saya bangunnya kesiangan. Lain kali kamu jangan begitu ya. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tata surya. Buka buku paketnya halaman 118. Bel istirahat berbunyi, murid-murid semua menuju kantin. Indra mengajak Kevin ke kantin, namun Kevin tidak mau. Dia lebih memilih ngobrol bersama Jordi, Jeff, dan Budi. Kev, kantin yuk. Gak malas. Ya udah, aku ke kantin dulu. Hai Vin, gimana semalam? Udah tenang belum otak lu? Lumayan sih, tapi gue jadi pengen lagi nih nyebat. Namun uang jajan gue kurang. Aman, ntar kita palakin aja anak-anak cupu sebelah sana. Aisyah dan Meli tiba-tiba lewat di depan Kevin, Jordi, dan Budi. Mereka kemudian melancarkan aksinya. Bagi duit. Maaf Budi, aku nggak ada duit. Ya, kita nggak punya uang, Bud. Alah, tadi gua lihat lu ke kantin. Sini buruan, kalau nggak ngasih gua pukul lu, mau? Jangan. Ada apa ini? Kalian para cowok berani ngambil cewek. Bawel, jangan ikut campur lu. Apa lu? Sini orangnya kau berani. Kevin dan teman-temannya memilih pergi meninggalkan Aisyah dan teman-temannya. Sejak Kevin bergaul dengan Jordi, Jeff, dan Budi, Kevin menjadi kecanduan merokok. Tidak hanya di sekolah, namun Kevin suatu hari di sekolah, Kevin mengalami batuk-batuk. Kenapa lu, Kev? Batuk kayak gitu. Tahu nih, kayaknya gue kebanyakan ngerokok. Gue pengen ke dokter. Kira-kira lu semua bisa antarin gue nggak? Aduh, sorry Kev, gue nggak bisa. Gue lagi ada urusan. Nah ini, gue juga sibuk suruh nganterin si Budi ya. Ya kan Bud? Kalau lu gimana, Jor? Apalagi gue, urusan gue banyak banget, Kev. Ya udah deh. Mulai sekolah berbunyi, semua murid memasuki kelas. Di kelas, Kevin tetap saja batuk-batuk dan membuat kelas menjadi terganggu. Kamu kenapa Kev?
Wajahmu pucat sekali. Coba kesini dulu. Baik, Bu. Kevin, kamu kenapa? Anak-anak, tolong bantu Bu Guru angkat Kevin. Kevin pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pihak sekolah langsung menelpon orang tua Kevin agar segera datang ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menjelaskan keadaan Kevin kepada kedua orang tuanya. Selamat siang, Dok. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu mengidap kanker paru stadium 1. Apa? Pak, bagaimana ini, Pak? Kenapa Kevin kena kanker, Pak? Sabar, Ma, sabar. Dok, kira-kira apa penyebab anak saya seperti ini, Dok? Sepertinya anak bapak sudah merokok, ya. Kevin, maafin Mama, Nak. Mama nggak bisa urus kamu dengan baik. Pak, maafin Mama, Pak. Iya, Ma. Papa juga minta maaf karena tidak ikut memperhatikan Kevin. Dokter, saya mau melihat anak saya, Dok. Mari Bu, saya angkat. Dokter pun mengantar kedua orang tua Kevin untuk bertemu dengan Kevin di ruangannya. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah mengumpulkan semua murid di halaman karena mendapat laporan dari ayah Kevin bahwa anaknya terkena pengaruh merokok oleh teman sekolahnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak mengumpulkan kalian di sini karena Bapak mendapatkan laporan dari salah satu orang tua murid bahwa di sekolah ini terdapat murid yang merokok. Sebelum Bapak menunjuk orangnya, apakah ada yang mau mengaku? Jordi, Budi, Jack, maju kalian bertiga. Coba keluarkan isi kantong kalian. Ini Pak. Anak-anak, merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa kalian tahu Kevin sekarang dirawat di rumah sakit akibat kecanduan merokok? Mulai hari ini Bapak skor kalian selama 1 minggu. Besok tolong minta orang tua kalian datang ke sekolah. Kalian mengerti? Baik, Pak. Sekarang anak-anak boleh masuk kelas. Akhirnya, Jordi, Jack, dan Budi merenungkan kesalahannya di rumah. Mereka mulai meninggalkan kebiasaan merokok dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.